Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengerin, pernah bayangin saat peperangan pecah atau saat ada peperangan, itu kan normalnya, wajarnya semua prajuritnya memegang senjata, memegang alat, mengendalikan mesin. Itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi apa jadinya jika ada seorang tentara di saat semua tentara bersiap siaga untuk mengikuti perang dengan membawa senjata ataupun mengendalikan mesin, tapi nih ada satu orang tentara yang menolak membawa senjata, namun dia dengan kekeh dan keberanian yang sangat kuat, dia ikut perang. Kedengarannya gila sih, tapi ini bukan hoax atau fiktif, dan ini adalah kisah nyata. Bagaimana sih kisahnya dimulai? Ya, ini adalah kisah nyata seorang prajurit yang berani dan nekat ikut perang tanpa mau menembak siapapun. Bagaimana sih ceritanya? Nah, ini ceritanya. Bersama saya Vero Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Awalnya dimulai dari sini. Ya, ada seorang pria sederhana bernama Desmond Doss. Dia pria sederhana dari Virginia. Di saat Amerika ini perang, pecah ikut Perang Dunia Kedua, yang pastinya keikutsertaan Amerika sangat aktif di Perang Dunia Kedua. Nah, ini ada satu orang yang bernama Desmond Doss itu mau ikut perang tapi nolak untuk nembak. Ya, karena Desmond Doss ini mempunyai keyakinan bahwa nyawa itu suci dan nyawa itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi keikutsertaan Desmond Doss ini itu didasarkan karena dia mau nolong. Karena di dalam sebuah peperangan itu bukan hanya soal menembak, tapi adalah tentang menolong nyawa juga. Jadi keyakinan itulah yang mendasari Desmond Doss untuk ikut menjadi relawan di dalam peperangan itu. Nah, di saat di rumah bersama ibunya, "Kamu yakin, Nak, kamu ikut perang sedangkan kamu tidak bisa nembak?" Nah, dia meyakinkan ibunya, "Saya akan tetap ikut perang karena ini bukan soal tembak-menembak, tapi ada banyak nyawa yang berhak diselamatin." Itu adalah keyakinan penuh dari Desmond Doss sebagai wujud kecintaan kepada tanah airnya dan sebagai wujud bahwa dia nyelamatin nyawa, bukan untuk menghancurkan ataupun nembak musuh. Ini adalah keyakinan yang sangat penuh dari Desmond Doss. Dan akhirnya Desmond Doss berangkat juga. Nah, di dalam barak militer ataupun camp-camp militer, dia akhirnya diceng-cengin sama temennya. "Woi, ngapain lo ikut perang kalau nggak mau nembak? Udah di rumah aja lah." Itulah bahasa kayak gitulah. Jadi diceng-cengin segala macem untuk, ya namanya juga aneh gitu kan. Orang ikut perang itu kan ya udah pasti ikut mau nembak ataupun mau ngeringsek ke pertahanan musuh. Tapi ini kok aneh ya, ikut perang tapi dia nggak mau nembak. Ini sih bukan aneh lagi, tapi ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan ingin mati konyol. Makanya teman-temannya itu ngejekin di camp militer ataupun di tenda-tenda militer itu. Namun Desmond Doss itu tetap dengan nada yang tenang bahwa ya emang ibarat kata bahasa kita nih, ya emang saya nggak mau nembak, tapi di sini saya hadir untuk nyelamatin nyawa kalian. Semua terdiam dengan jawaban Desmond Doss ini. Ya iya sih, kan di dalam peperangan itu otomatis harus ada yang ngebantu di saat mereka itu ada yang tertembak ataupun terkena serangan dari musuh. Nah, jawaban dari Desmond Doss ini adalah jawaban yang sangat yakin tanpa apapun, walaupun diintimidasi oleh teman-temannya, diejek, tapi dengan keyakinan penuh. Ini sih salut nih untuk orang-orang yang seperti Desmond Doss ini, mempunyai keyakinan penuh di saat mereka diejek, tapi Desmond Doss dengan niat keyakinan untuk nyelamatin nyawa-nyawa mereka ini. Ternyata di balik keyakinan dan prajurit hebat seperti Desmond Doss ini ada sosok wanita yang sangat hebat di belakangnya. Ya, dia adalah perawat yang cantik dan pintar bernama Dorothy. Dia meyakinkan dan memberi keyakinan penuh kepada Desmond bahwa
dia itu beda dari yang lain. Dia berani beda tapi dengan niat yang sama, yaitu untuk nyelamatin nyawa orang. Dan di waktu ketika itu mereka berdua duduk di belakang rumah sakit, tepatnya ada taman, mereka duduk. Dan Dorothy memberikan dukungan penuh kepada Desmandos bahwa dia sangat salut sekali dengan Desmandos karena walaupun dia tidak membawa senjata, tapi dia rela ikut perang. Bahkan resikonya itu sangat besar. Hingga akhirnya banyak yang protes dan ngelaporin Desmandos sampai terdengar kepada petinggi-petinggi militer. Dia atau mereka semua teman-temannya itu menginginkan Desmandos itu keluar karena ini adalah hal konyol. Ini bukan saja soal Desmandos sendiri, tapi ini adalah soal pasukan yang bisa membahayakan pasukan. Dengan keyakinan penuh, Desmandos akhirnya dibawa ke petinggi militer dan disidangkan. Apa yang bisa membuat dia bertahan? Sampai akhirnya Desmandos menjawab, "Ya, saya memang menolak untuk menembak. Tapi percayalah bahwa saya akan menolong rekan-rekan saya di dalam peperangan." Itu adalah jawaban dari Desmandos, bahwa dia dengan keyakinan penuh, mungkin di mata orang-orang atau di mata temannya, dia adalah orang yang sangat keras kepala. Tapi percayalah, niat Desmandos ini nggak bisa disepelekan, karena dalam peperangan itu harus ada yang menolong. Ini adalah sebuah keyakinan yang penuh dari Desmandos dengan jawaban yang sangat meyakinkan, hingga akhirnya petinggi-petinggi militer pun akhirnya melunak dan membolehkan Desmandos untuk ikut perang. Ya, sampai akhirnya si Desmandos ini akhirnya dikirim ke Okinawa, dan di sini ada medan peperangan atau medan yang sangat brutal, ya, namanya Hacksaw Ridge. Dan di sini itu adalah terkenal kebrutalannya karena di tebing-tebing yang dibuat itu ketika ada satu orang kelihatan 1 senti saja itu langsung bunyi dentuman bom, dan juga persenjataan serangan itu sangat keras sekali, langsung dan semua yang ada di situ, banyak prajurit dari teman dari Desmandos ini akhirnya terluka, terkapar, akhirnya jatuh. Dan Desmandos justru adalah orang yang paling aktif di situ karena begitu jatuh dia langsung lari, dan dia adalah orang yang paling aktif dalam peperangan itu. Biar bagaimanapun, coba kamu bayangin, dia bisa nyelamatin rekan-rekannya hingga sekitar 75 orang. Ini adalah sebuah hal yang memang sangat mengejutkan, sangat menakjubkan, karena Desmandos ini sangat terlihat aktif sekali. Di saat ketika dia lagi menolong temannya yang satu, bunyi bom terus berdatangan, dihujani dari musuh, dan si Desmandos ini selalu di dalam hatinya mengatakan, "Tuhan, sekali ini saja aku mohon ingin nyelamatin." Dia hanya ada satu, yaitu selamat, selamat, selamat. Keinginannya adalah untuk menyelamatkan orang, bukan hanya selamat untuk dirinya, tapi menyelamatkan teman-temannya dari sebuah kematian, dari terluka parah. Dan ini adalah kontribusi Desmandos, yaitu antara kematian dan hidup itu hanya 1 senti saja. Ketika dia terlihat dari atas, dia bisa saja mati. Kamu bisa bayangin kalau Desmandos yang kena, teman-temannya mungkin akan sulit untuk diselamatkan. Keesokan harinya dia pulang ke camp militer, dan keesokan harinya untuk mempersiapkan untuk lagi menyerang barak musuh. Nah, di saat semua komandan atau komandannya itu menyuruh untuk pergi ke pasukan untuk mulai berangkat, akhirnya teman-temannya ini, satu pasukan ini bilang, "Sebentar, kita nunggu Desmandos selesai berdoa dulu." Bisa bayangin kan? Orang yang dulunya diejek, diremehin kontribusinya, justru paling dinanti saat keberangkatannya. Karena saat Desmandos itu ada, harapan mereka ada. Harapan dari dia diselamatkan, dan juga dengan keyakinan dan doanya, Desmandos ini adalah orang yang mempunyai keyakinan penuh dan religius. Jadi mereka sangat menanti kedatangan kehadiran Desmandos. Bisa bayangin kan, orang yang tadinya seolah-olah ya kamu konyol lah, tapi ternyata berkat ada Desmandos, semua mempunyai harapan untuk hidup, dan mereka berharap untuk selamat dalam sebuah peperangan. Kadang luka yang paling dalam itu dapat terbuka setelah semua luka
terbuka. Hati mulai terbuka, luka pun terbuka dan terlihat. Tapi inilah fakta. Nah, setelah ikut peperangan beberapa hari, akhirnya Desmandos terluka. Ya, dia akhirnya terluka parah di dalam peperangan. Dia sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan darah. Hingga akhirnya peperangan, ketika selesai dia dibawa ke rumah sakit dan akhirnya teman-temannya menjenguk. Mereka mengatakan kepada Desmandos, kalau bukan saja karena kamu, kita sudah mati. Kamu bisa bayangin kan, di dalam sebuah peperangan itu butuh ada orang yang nyelamatin, itu butuh ada orang yang selalu memberikan semangat. Mungkin semangat ketika sebelum peperangan itu sudah hal biasa, tapi bayangin harapan hidup mereka itu bisa sangat tipis, seperti antara mati dan hidup itu seperti layaknya rambut, bisa terompang-amping antara hidup dan mati itu tidak ada pernah tahu dan tidak jelas. Tapi berkat Desmandos menyelamatin banyak rekannya, menyelamatkan banyak orang, jadi harapan hidup mereka selalu ada. Dan di saat di rumah sakit mereka sangat begitu sedih. Ya, orang yang selama ini menyelamatin, orang yang selama ini selalu ada dalam peperangan, orang yang selama ini selalu memberikan semangat, selalu berdoa di saat sebelum perang, akhirnya dia terkapar di rumah sakit karena peperangan itu tadi. Untuk keberanian yang sunyi, tidak semua pahlawan itu membawa senjata. Bahkan tanpa senjata pun, Desmandos mampu menjadi pahlawan dan menyelamatkan ratusan nyawa. Dan dia adalah satu-satunya orang dalam sejarah Amerika yang mendapatkan Medali of Honor. Ya, dia adalah Desmandos. Dia tanpa membunuh, tanpa menembakkan satu selongsong pun peluru dan membunuh satu orang pun, tapi dia mampu menjadi pahlawan. Karena apa? Karena dia nyelamatin banyak nyawa orang. Oke sahabat Vero Alta, di sini Desmond buktiin suatu hal penting. Keberanian gak selalu datang dari peluru, kadang datang dari hati dan niat yang tulus. Gak takut berdiri sendirian, walaupun diceng-cengin, walaupun diintimidasi oleh banyak orang. Keyakinan penuh karena niat yang tulus akan membawa sebuah hal yang baik dan ke depan lebih baik lagi. Itu adalah keyakinan yang sangat luar biasa. Apa yang bisa kita petik? Banyak sekali. Iya, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mempunyai pegang teguh yang kuat dengan prinsip bahwa kita ikut perang bukan untuk membunuh, tapi untuk nyelamatin. Kamu bisa bayangin kan, keyakinan ini tidak mungkin hanya terdiri dari orang-orang yang lemah. Keyakinan ini selalu berdiri di atas orang-orang yang kuat. Kuat itu bukan hanya soal kuat fisik, tapi kuat mental, di mana dia saat diintimidasi, dapat bullying dari teman-temannya karena dianggap aneh, tapi dia berdiri sangat kuat karena keyakinannya. Itu saja hal yang bisa saya sampaikan dari kisah ini. Semoga kita dapat memetik apapun hal pelajaran yang bisa kita raih atau bisa kita catat dalam hidup kita. Percayalah bahwa keyakinan yang kuat akan membawa kita kepada satu hal yang baik. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Saya Vero Alta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.